Hai guys, balik lagi sama aku Ika di catatan introvert. Kali ini aku bakal ngejelasin tahap psikotes Shopee. Nah, dulu sebelum pandemi, ketika kita dapat undangan buat psikotes, itu biasanya tesnya adalah tes Pauli atau tes koran. Jadi, buat kalian yang udah pernah nyoba tes Pauli atau tes koran, mungkin udah tahu ya bentukannya tuh kayak gimana. Jadi dia tuh tesnya tuh kayak berupa angka yang bersusun ke bawah dalam satu lembaran kertas. Nanti kita disuruh buat ngitung penjumlahan antara angka di atas dan di bawah. Terus nanti kita tulis jawabannya di samping kanan tengah kedua angka tadi, dan yang ditulis itu adalah satuan di belakangnya saja. Contoh, 6 tambah 8 hasilnya kan 14. Tapi yang ditulis adalah satuannya saja, yaitu 4. Dan itu harus kita lakukan secepat mungkin karena ada waktunya, dan setiap waktunya habis kita harus pindah ke baris yang lain atau kolom yang lain. Nah, tapi berhubung sekarang ini masih pandemi, jadi tes psikotesnya kayaknya masih online. Setelah pandemi, untuk proses rekrutmennya sendiri, berdasarkan pengalaman aku, online dari awal sampai akhir, termasuk untuk psikotesnya. Nah, untuk tes psikotesnya biasanya ada 2 jenis, tapi tergantung nanti kamu dapatnya itu yang mana. Karena waktu itu aku kebetulan sempat dialihin interviewnya ke project yang lain, jadi aku tes psikotesnya itu 2 kali dengan tes yang berbeda. Kalau misalnya kalian pengen tahu waktu itu aku tes psikotesnya yang mana, kalian bisa cek video yang ini ya. Nah, sekarang aku akan jelasin untuk tes psikotes online-nya. Yang aku tahu untuk tes psikotesnya itu ada dua jenis ya. Yang pertama itu math online test. Soalnya itu kayak soal matematika, jumlahnya itu ada 20 soal dan dikerjakan dalam waktu 20 menit. Di sini tuh nggak ada poin minus kalau jawabannya salah. Tapi kalian nggak boleh menggunakan kalkulator. Pertanyaannya sendiri itu seputar soal-soal matematika yang pernah kita pelajari di sekolah dulu. Kayak misalnya kayak persentase, peluang, kecepatan, rasio, deret angka, persamaan, aljabar, tapi soalnya itu dalam bahasa Inggris. Nah, di sini aku mau kasih tips buat kerjain psikotes ini. Usahain kalian sebelum tes itu nyari di Google contoh soal-soal matematika kayak yang aku bilang tadi, tapi yang versi bahasa Inggris. Buat ngelatih kecepatan ngejawab sama biar lebih familiar aja sama kata-kata bahasa Inggris yang ada di soalnya. Walaupun gak akan sama persis, tapi punya lebih banyak kosakata bahasa Inggris akan ngebantu kalian buat lebih memahami soalnya dan mempersingkat waktu pengerjaan. Kalau misalnya dalam 15 detik pertama kalian baca soal dan kalian ngerasa nggak paham, atau pas kalian ngerjain ternyata nggak dapet nih hasilnya, ya udah jawab random dulu aja, terus kalian langsung lanjut ke soal berikutnya yang lebih mudah dan lebih kalian pahami. Karena kalau misalnya kalian stuck di satu soal, waktunya akan kebuang sia-sia, padahal waktunya nggak banyak, cuma 20 menit aja. Rugi banget kan? Jadi lebih baik kalian berusaha efisiensi waktu dengan cara ngerjain soal yang lebih gampang. Nanti kalau misalnya waktunya nyisa, kalian bisa cek lagi soal yang mungkin masih bisa kalian cari jawabannya. Karena nggak ada, karena kalau misalnya kalian salah, itu nggak akan ada poin minus. Jadi kalian harus jawab semua soal, walaupun kalian tuh jawabnya tuh random. Jadi jangan sampai ada satu jawaban pun yang nggak diisi. Karena jujur aja waktu itu aku juga nggak terlalu paham ya sama soalnya. Jadi banyak soal yang aku tuh nggak paham, tapi ya udah aku coba isi aja semuanya, walaupun aku nggak yakin jawaban aku tuh benar gitu. Tapi alhamdulillah tetap lolos ke tahap selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu jawabannya, jangan pernah kosongin. Kalian harus tetap isi walaupun kalian jawabannya itu random. Terus karena ini kan soalnya berupa soal cerita matematika dan dalam bahasa Inggris, itu pasti akan menguras energi dan pikiran banget. Jadi saran aku, pas ngerjain soalnya itu jangan tegang, relax, biar kalian ngerjainnya tuh lebih fokus. Nah, yang kedua adalah Pauli test. Itu biasanya dibagi ke dalam 2 bagian ya. Yang pertama itu
endurance and speed test. Untuk sesi yang pertama ini tuh menurut aku hampir sama kayak tes koran. Jadi kayak jumlahin 2 angka, cuma bedanya kita di sini cukup milih hasilnya itu genap atau ganjil. Nah kan kalau misalnya kayak di tes koran, itu kan kalau misalnya 5 tambah 6 itu kan 11, terus kan kita tulis angka 1 ya. Nah tapi kalau endurance and speed test ini, kita nggak perlu nulisin hasilnya. Jadi di sana itu cuma ada pilihan ganjil dan genap gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ngitung dan ternyata hasilnya adalah genap, maka nanti kita pilihnya tuh genap gitu. Misalnya kayak 5 tambah 9 kan 14, itu kan genap ya. Nah, terus kita pilihnya tuh yang genap, kayak gitu. Kalau untuk soalnya sih nggak terlalu sulit ya, karena kan ini hitung-hitungan sederhana banget, cuma ngejumlahin 2 angka. Tapi yang bikin agak pusing adalah karena soalnya itu banyak banget. Kalau aku nggak salah sekitar 1860 soal gitu. Tapi kita ngerjainnya tuh nggak langsung 1860. Jadi hampir sama kayak tes koran. Jadi itu mungkin total keseluruhan soalnya, tapi tetap ada batas waktunya. Misalnya soalnya diurut nih, ke bawah ada sekitar 30 soal. Nanti kita ngerjain tuh, misalnya 1 menit kan, 1 menit kita cuma bisa ngerjain misalnya 20 atau 30 soal. Nanti akan setelah waktunya habis akan lanjut ke bagian soal berikutnya gitu. Soalnya masih sama, cuma kita udah nggak bisa ngelanjutin yang tadi lagi, jadi udah soal baru lagi kayak gitu. Kalau untuk tips dari aku untuk soal yang ini, karena waktunya lumayan lama dan harus fokus, kalau bisa sih sebelum tes kalian udah minum dan udah ke kamar kecil ya, biar lebih fokus gitu. Terus kalian usahain kerjain sebanyak mungkin setiap menitnya, tapi ketepatan juga penting ya. Jadi kalau misalnya kalian yang penting bisa ngisi banyak terus kalian jawabnya ngasal gitu ya, itu salah banget ya. Karena selain jumlah yang akan dinilai itu pasti juga adalah ketepatan. Jadi kalau misalnya kalian bisa ngerjain banyak tapi salah, itu juga salah banget ya gitu ya. Jadi usahain ya kerjanya semaksimal mungkin aja, tapi kalau bisa tuh stabil gitu. Stabilnya itu maksudnya misalnya di bagian pertama kalian bisa jawab sekitar 30 soal. Ya usahain di bagian keduanya kalian jawab sekitar 28 mungkin, kalau misalnya kurang ya 28 atau 27, atau kalau misalnya agak lebih dikit ya 31, 32 gitu. Jadi jangan terlalu jauh gapnya gitu. Tes yang kedua itu adalah Vector Cognitive Ability Test. Kalau bagian yang ini soalnya tuh nggak banyak, cuma dia tuh lebih ke aritmatika gitu, kayak deret-deret angka gitu. Nah, jadi kalian bisa berlatih buat ngerjain soal aritmatika. Oh iya, aku mau nambahin hal-hal yang perlu kalian perhatiin selama mengerjakan soal-soal psikotesnya. Jadi untuk tesnya sendiri biasanya kita bakal dikirimin linknya sama HR, terus nanti di linknya itu tuh udah ada jadwalnya. Jadi usahain kalian mengerjakannya itu jangan lewat dari jam yang ditentukan, karena kalau misalnya nanti udah lewat itu bakal otomatis kelok untuk linknya. Terus habis itu untuk mengerjakannya itu pakai laptop ya, jadi nggak bisa pakai handphone gitu. Jadi usahain kalian udah siapin perangkatnya sebelum melaksanakan tes. Dan kalau misalnya kalian ada kendala dalam pelaksanaannya, kalian boleh banget kok buat email ke HR-nya. Dan sepengalaman aku, HR-nya baik banget sih. Jadi waktu itu aku sempat ada kendala, bukan kendala sih, tapi lebih ke pertanyaan gitu. Dan aku email ke HR dan dibales sama HR-nya. Jadi kalau misalnya memang kalian ada kendala atau kesulitan saat proses pelaksanaan tesnya, kalian bisa langsung hubungi HR-nya aja. Jadi nanti bakal dibantu kasih solusinya apa gitu. Nah itu dia tips ngerjain tes psikotes Shopee dari aku. Jangan lupa berdoa dan istirahat yang cukup juga ya sebelum memulai tesnya. Kalau kalian ngerasa video yang aku share bermanfaat,
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalain juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Bye-bye.